Rekening kita diblokir. Rekening kita diblokir. Pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Berikut ini adalah ucapan kegelisahan dari Panji Gumilang, mengetahui boroknya yang sedikit demi sedikit mulai terbongkar oleh pemerintah. Mengenai tindakannya yang memperkaya diri sendiri beserta keluarganya. Pemerintah telah memblokir ratusan rekeningnya, sebab ada indikasi transaksi mencurigakan dari rekening tersebut, dari jumlahnya yang tidak wajar, yaitu mencapai ratusan rekening, juga menggunakan banyak nama palsu, lalu perputaran uang yang begitu fantastis, dan lain sebagainya. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut. Saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to Mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta. Rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Nggak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Karena mereka tidak tanya kemari, terus mengumbar omongan, mangka surah kalamuhu, kasura afatuhu, sapa wong kang koken ngomong, iku ana wae salahe. Saudara mendengar enggak cerita? Dikagetkan kita. 349 triliun Departemen Keuangan. Kita yang nggak tahu keuangan negara jadi apa iya? Selesai dengan sendirinya. Yang begini-begini itu loh jangan ada di Indonesia itu. Berikut ini adalah penjelasan pihak pemerintah. Dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mengapa rekening Panji Gumilang diblokir? Inilah alasannya. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Az-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM
295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu. Ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi, lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya Gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga. Tanahnya tuh 1.300 hektar. Sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu. Menko Polhukam membeberkan kejanggalan banyaknya nomor rekening Panji Gumilang dengan beberapa nama samaran serta ribuan tanah di Indramayu yang dimiliki oleh pimpinan Al Zaitun tersebut beserta keluarganya. Ini jelas-jelas mencurigakan. Patut dipertanyakan mengenai sumber-sumber keuangan Panji Gumilang, apakah ada tindak pidana penipuan, penggelapan, serta berita yang banyak beredar mengenai hubungan Panji Gumilang dengan organisasi bawah tanah NII, yang bergerak mengumpulkan dana untuk pendirian negara Islam. Telah banyak beredar, kesaksian-kesaksian mantan pengikut NII, yang dipaksa mengumpulkan sejumlah uang untuk pendirian negara Islam, pimpinan Panji Gumilang. Mereka dipaksa berinfak, dengan menghalalkan segala cara, seperti mencuri, menipu, dan sebagainya. Dengan doktrin, bahwa semua orang di luar kelompoknya adalah kafir, maka, hartanya halal diambil.